Selamat siang, Pak Lutfi. Jadi siang ini saya ingin mewawancarai ini namanya Pak Lutfi. Bilangnya bisa? Guys, selesai sebelum hampir ya. Alhamdulillah saya Amin. Jadi ini saya wawancari Pak Lutfi ini sebagai teman sejawat temannya ngajar di MITS punya, kami yang punya itu ngajar apa Pak Lutfi? Kebetulan megang Prakarya kelas 8 dan 9. Jadi gini Pak Lutfi, Iya. jadi saya ingin sedikit bertanya-tanya mengenai siswa itu yang tes kita ini kajian. Apakah sama permasalahannya dengan saya dan guru-guru yang lain mengenai pedagogik, literasi dan numerasi. Dimana kan zaman sekarang ini terkadang anak lama kelamaan itu terkadang agak mulai mengendor belajarnya. Kemudian kalau dari pedagogiknya kira-kira guru harus bagaimana sih? Kemudian dari literasi kan anak ini semakin lama entah dipengaruhi oleh teknologi atau main game gadget dan lain sebagainya, akhirnya mereka itu kurang untuk membaca buku, untuk pengetahuan atau buku apa itu terkadang mereka sudah malas untuk membaca. Kemudian dari segi numerasi terkadang untuk mata pelajaran yang hitung-hitungan, kadang kita ketemu dengan anak di kelas itu ternyata untuk hitung-hitungan yang kecil aja mereka udah malas untuk berpikir. Nah, itu bagaimana Pak Lutfi sebagai guru mapel juga kalau bertemu dengan peserta didik yang seperti itu, cara mengatasi gimana? Terima kasih Pak Edwin. Jadi memang permasalahan yang ada di siswa peserta didik zaman sekarang itu hampir sama yang saya alami, terutama tentang pedagogi dulu ya. Yang jelas memang anak-anak sekarang itu jauh lebih tidak terkendali akhirnya dengan zaman kita dulu. Ini menurut saya adalah sangat berpengaruh sekali karena memang sekarang itu suasana belajarnya pun sudah mulai kurang kondusif. Entah anak itu mulai tidak tertarik atau tidak tertarik dengan mapel kita atau kurang tertarik dengan kitanya juga. Yang jelas sekarang yang kita rasakan adalah suasana kelas kita sudah mulai tidak kondusif dan juga mungkin suasana belajar tidak kondusif serta mungkin kita juga sebagai guru mungkin juga kurang tegas terhadap mereka. Jadi untuk pedagogik ini kalau saya secara pribadi secara mapel ya, yang jelas pertama saya harus kuasai kelas dulu. Saya harus kondisikan bagaimana caranya anak itu harus konsentrasi dengan pelajaran yang kita sampaikan. Artinya sebelum kita belajar kita kasih gambaran-gambaran, kita kasih pandangan, kita pancing mereka. Bagaimana kita hubungkan dengan mapel yang akan kita ajarkan pada saat itu, materi yang harus kita ajarkan pada saat itu. Kita pancing mereka dulu supaya keadaan itu lebih kondusif. Itu menurut saya. Kalau untuk literasi ya sama sih, anak-anak saya juga untuk pemahaman mereka apa hobi mereka misalnya membaca ya, apalagi masalah sengaja mengambil literasi dari buku itu memang juga sangat kurang sekali. Nah itu permasalahannya memang juga anak ya, karena memang sekarang pengaruh handphone sangat luar biasa, pengaruh gadget itu anak luar biasa. Bahkan mereka sekarang lebih dominan kembali ke Google, kembali ke internet. Padahal sebetulnya literasi yang mereka baca itu sangat jelas, sumbernya jelas, pengarangnya juga jelas. Nah itu untuk diterapkan ke anak-anak ya kita kasih tugas. Kalau mapel saya kasih tugas semacam literasi ke anak-anak untuk silakan mencari yang ada di perpustakaan kita. Jadi diarahkan ke perpustakaan supaya anak itu cinta dengan membaca. Nah kalau numerasi itu yang jelas sekali anak-anak sekarang itu untuk masalah hitung-menghitung itu menurut saya sangat lemah pengaruhnya, terutama masalah mereka itu dalam penggunaan seperti contoh kecil saja dalam perkalian, pembagian, pengurangan itu sangat kurang sekali. Ya tapi karena memang mapel saya itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan hitung-menghitung, tapi saya juga mengalami pada suatu saat kita ketemu dengan hal yang berkenaan dengan numerasi. Ya saya juga terbentur untuk anak terbentur mereka juga tidak menguasai tentang perkalian. Jadi artinya mungkin menurut saya sebagai guru yang berada hubungannya dengan numerasi tersebut, ya guru tersebut harus
betul-betul mematangkan matematika dasar, hitungan dasar seperti penambahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Karena itu adalah menurut saya dasar sekali karena itu menulis. Itu saja menurut saya Pak. Ya. Terima kasih untuk yang jawabannya dari pertanyaan ini. Kemudian gini, pernahkah Pak Lupi bertemu dengan siswa yang berkebutuhan khusus di kelas? Artinya anak ini entah itu dia terlambat dalam itu membaca kah, menulis gitu kan. Terkadang ada anak yang seperti itu, atau juga anak ini yang mempunyai dalam percakapan itu dia ada anak seperti mengarah ke ABK. Nah itu kalau seumpama atau pernah bertemu dengan anak seperti itu di kelas, itu dari segi mata pelajaran yang Pak Uti ampuh, itu kira-kira cara menyikapinya supaya anak ini tidak terlalu jauh jaraknya dengan teman-teman, dia bisa mengikuti kelas itu seperti apa? Baik. Kalau ABK ini ya Pak Erwin, jadi ABK itu menurut saya adalah ini memang anak-anak yang spesial. Jadi menurut saya mereka itu adalah anak-anak yang spesial yang memang butuh perhatian. Kita tidak boleh membedakan anak ABK dengan anak, karena memang mereka itu memang berkebutuhan khusus. Jadi kita harus memahami, karena saya juga pernah mengalami, karena sebab kita juga ada yang anak yang ABK itu di mapel saya itu dia tidak sama sekali mengikuti kegiatan seperti prakarya saya. Jadi solusi saya adalah ya biarkan, dibiarkan, artinya ya karena memang kemampuannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita batasi, kita patok dengan untuk disamakan dengan siswa lain, dia tidak bisa. Karena memang kemampuannya seperti itu. Jadi kalau memang dia mau kemampuan dia seperti itu, ya sudah kita samakan dengan teman yang lain. Jangan dibedakan, karena memang orang berkebutuhan khusus itu ya memang harus dispesialkan. Menurut saya seperti itu. Jadi kita ikuti saja apapun semampunya dia, semampunya seperti apa, ya sudah kita anggap itulah atas kemampuan dia. Jadi ya. Kemudian semakin kesini siswa kita ini kan kadang kalau yang namanya guru, kalau siswa sekarang itu guru berarti itu yang mengajar di kelasnya. Ya, kadang seperti itu. Ada beberapa siswa yang beranggapan seperti itu. Kalau tidak masuk kelas mereka, bukan gurunya, kan seperti itu. Nah, jadi akhirnya timbul antara siswa dan guru itu relasinya kurang, bahkan tidak mengajar di kelasnya. Nah itu yang fenomena seperti itu ya cara jalan keluarnya gimana? Oh iya. Ya baik, apalagi di sekolah kita ini Pak Edwin dengan 21 rombongan belajar, artinya kita tidak semua masuk ke ruang kelas. Ya jelas itu harus kita tanamkan ke anak bahwa semua guru itu adalah guru kami. Dan kita juga yang sebagai guru yang walaupun bukan mereka itu siswa binaan kita, ya kita solusinya adalah kita harus tetap beramah tamah juga ke dia. Gitu. Kita juga menyamakan bahwa dia itu juga murid kita. Artinya ketika kita ketemu, ketika kita tegur sapa, ya kita tidak membedakan bahwa walaupun dia itu bukan kita pas mengajarnya, kita tetap selalu mengakrabi dia sehingga dia menganggap bahwa oh kita ini adalah guru. Ya memang tidak dimungkin anak-anak itu tahunya kalau oh itu bukan guru saya atau dia tidak ngajar kami. Ya dia harus dikasih pemahaman bahwa memang guru itu semuanya adalah sama meskipun tidak ngajar di kelas kami. Saya seperti itu. Jadi sama rasakan harus tetap memperhatikan bahwa ya harus kemudian kalau ini relasinya dengan siswanya, ya. Nah, relasinya dengan orang tuanya seperti apa Kopi? Karena kita ini kan di lingkungan yang sukunya berbeda banyak, ya. Kemudian dari tingkat pendidikannya pun juga, apalagi kita tinggal di desa yang mayoritas orang tua tadi mata pencahariannya sebagai petani, ya, dan pekebun. Jadi terkadang mereka pada saat mereka mengantarkan anaknya ke madrasah Isa, terkadang mereka entah itu karena mereka merasa karena mereka pendidikannya rendah, akhirnya mereka, aduh Pak Guru, pokoknya kami sudah mengantarkan anak itu 100%
kan urusannya sama sekolah. Oh, iya. Pokoknya bagaimanapun ya pokoknya kami serahkan. Terkadang tidak ada ikut andilnya orang tua untuk Iya. anaknya ke depan, gimana itu? Baik, untuk masalah relasi orang tua ya. Jadi Pak Edwin, relasi orang tua itu bagi suatu sekolah itu, bagi suatu madrasah itu sangat penting. Karena membangun relasi itu kita sama-sama mendidik ya, sama mendidik, mengajak anak kita. Jadi relasi antara sekolah dengan orang tua itu sangat harus betul-betul dilaksanakan. Jadi ketika orang tua mengantarkan anaknya mendaftar ke sekolah kita bahkan harus bangun relasi itu. Kita selalu sering mengadakan pertemuan dengan wali murid, terutama kita sebagai wali kelas. Apalagi sekarang udah ada grup WhatsApp dan sebagainya. Itu komunikasi antara wali kelas, guru, kepala sekolah dengan orang tua murid itu harus dibangun. Karena untuk demi kemajuan dari siswa tersebut, apalagi ada anak-anak yang perlu perhatian khusus, itu relasi sama orang tuanya itu sangat, dan itu terbukti ketika kita membangun relasi sama orang tua mereka, itu sangat terbukti mampu menghantarkan anak tersebut untuk berubah menjadi hal yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga relasi seperti itu, akhirnya orang tua tidak tahu dengan kelakuan anaknya di sekolah. Kalau kita juga tidak melaporkan ke orang tua, ini akan terjadi miscommunication. Jadi kita harus tetap membangun relasi sama orang tua tersebut. Begitu. Nah, itu. Karena kita ketemu permasalahan yang seperti ini. Pada saat ya orang tua sudah melepaskan, terkadang hampir tidak mau peduli. Ya. Tapi pada saat anaknya bermasalah di sekolah, terus kita melapor ke orang tuanya, kita panggil orang tuanya, terkadang ada orang tua yang tidak menerima. Artinya mereka itu terkadang melindungi anaknya, loh anak saya loh baik, kayaknya pokoknya baik lah. Dia ini loh ngikutin temannya seperti itu. Gimana itu? Ya tidak bisa, orang tua tidak bisa menyalahkan pihak sekolah untuk semata-mata bahwa anaknya bagus. Kita punya catatan. Pihak sekolah itu punya catatan, guru yang mata pelajaran juga punya catatan ke siswa, wali kelas pun punya catatan siswa, dan kesiswaan sekolah pun, bahkan sekolah pun juga punya catatan. Ketika anak itu mulai ada masalah, yang pertama itu sudah kita catat dan kita laporkan ke orang tua. Berkali-kali saya rasa orang tua kalau dikasih tahu dia akan tidak shock. Itu kesalahan bahwa kalau kita tidak pernah memberitahu permasalahan tersebut. Tapi ketika dikasih tahu di awal permasalahannya seperti ini, terus selanjutnya dikasih lagi, saya rasa orang tua juga bisa mengerti. Karena membangun relasi itu sangat penting sekali. Biasanya orang tua yang marah itu karena memang ketika pada kasus yang sangat parah kita baru melaporkan ke orang tuanya, ini yang salah. Jadi ketika dia mulai ada bibit-bibit yang tidak bagus, itu sudah kita laporkan ke orang tuanya supaya di rumah untuk diawasi juga kerjasamanya mereka dengan kita. Karena anak itu kan sebagian banyak di rumah, banyak sama orang tuanya. Dan kita hanya sebatas kemampuan kita selama belajar di sekolah. Seperti itu. Iya. Nah ini agak sedikit keluar dari yang permasalahan relasi antara guru dengan orang tua dan siswa. Sekarang mau tanya nih Pak Upi, kiranya terkadang kan kita ini guru ini namanya mengajar di kelas, terkadang masih metodenya masih yang lama, ceramah. Nah kira-kira metode yang bikin inovatif dengan ditunjang dari fasilitas sekolah kita ini, kira-kira Pak Upi pernah apa lah inovasinya dalam mengajar di kelas supaya ya yang lain bisa ada gambaran lah inovasi cara mengajar biar anak biar asik lah gitu. Jadi ya betul sekali Pak Edwin. Jadi yang sangat mempengaruhi dengan belajar anak itu adalah metode kita mengajar. Jadi metode kita mengajar itu kalau hanya berpaku pada satu metode, itu anak akan merasa bosan. Jadi kita harus melakukan beberapa metode sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari. Saya yakin semua guru pasti sudah tahu tentang metode-metode mengajar. Nah kalau saya sendiri ya dengan metode pertama bisa menggunakan media, ya kita menggunakan laptop atau pakai proyektor yang di situ kita sajikan beberapa metode untuk menguji